Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Koin Novel Sarumpait dan teman saya Zainita Nanda Rizky. Nah, kami membawakan materi tes Kraepelin. Dalam materi tes Kraepelin ini, kami membahas 5 aspek. Yang pertama, sejarah. Yang kedua, tujuan dan aspek. Ketiga, gambaran deskripsi alat tes. Yang keempat, cara penyajian. Dan kelima, scoring. Kita mulai yang pertama dari sejarah. Tes Kraepelin diciptakan oleh Emil Kraepelin, seorang psikiater dan ahli psikodiagnostik di Eropa pada tahun 1895 sampai 1926. Si Kraepelin ini pernah menjadi muridnya Wilhelm Wundt. Pada abad ke-19, Kraepelin menciptakan alat tes ini bertujuan untuk dapat membedakan individu normal dengan abnormal. Kraepelin memiliki pemikiran bahwa terdapat perbedaan pada proses sensori sederhana, sensori motor, perseptual, dan tingkah. Selanjutnya, tujuan dan aspek. Tes Kraepelin digunakan untuk mengetahui tipe performance dan juga dapat digunakan untuk mengukur maksimum performance seseorang. Aspek penilaiannya ada 4, yaitu kecepatan, ketelitian, kestabilan, dan ketahanan. Menurut Spearman, aspek-aspek yang diungkap dalam tes Kraepelin dapat dianggap sebagai pernyataan dari energi mental, sehingga mengukur secara optimum apa yang telah dicapai individu untuk dirinya dalam keadaan fungsi mental yang normal. Aspek yang diungkap itu ada 4, yang tadi faktor kecepatan, ketelitian, kestabilan, dan ketahanan. Dari faktor kecepatan ditujukan pada beberapa prestasi yang dicapai oleh testi saat mengerjakan tes. Jika hasil yang diperoleh tinggi, maka arah karir yang cocok adalah bekerja di bidang perkantoran, seperti yang berhubungan dengan pembuatan jadwal, grafik, dan chart. Begitu sebaliknya. Pada faktor ketelitian, ini ditunjukkan kepada beberapa kesalahan yang diperbuat dalam pengerjaan tes. Jika testi mendapatkan jumlah kesalahan sedikit, maka testi tersebut dapat dikategorikan mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi. Adapun arah karir yang cocok untuk kategori ini, yaitu bekerja pada bidang manajemen, akuntansi, perpajakan, statistika, dan matematika. Pada faktor kestabilan, dengan cara menskor deret tertinggi yang dikerjakan, dikurangi deret terendah yang dikerjakan. Jika hasil yang diperoleh testi tinggi, maka dapat ditentukan arah karir yang cocok, yaitu sebagai direktur atau pimpinan perusahaan. Dan yang terakhir dari faktor ketahanan. Dalam faktor ketahanan ini dapat ditunjukkan oleh garis Ausdanar dalam mengerjakan tes, dengan cara menganalisis dari bentuk grafik yang dikerjakan oleh testi tersebut. Yang ketiga, gambaran deskripsi alat tes. Yang versi Gajah Mada, tes Kraepelin ini berupa kertas double quarto memanjang bolak-balik, terdiri dari 4 halaman. Halaman pertama untuk identitas subjek, halaman kedua dan ketiga untuk soal, dan halaman keempat untuk scoring, grafik, dan interpretasi. Tes Kraepelin berwujud angka-angka sederhana, yaitu 1-9. Subjek diminta untuk menjumlahkan angka-angka secara berurutan dari bawah ke atas untuk 2 angka yang berdekatan tanpa ada angka yang dilewati. Tes ini dapat disajikan secara individual maupun klasikal. Waktu keseluruhan pengerjaannya kurang lebih 20 menit. Untuk identitas 4 menit, untuk instruksi 2 menit, untuk latihan 1 menit, dan untuk mengerjakan soal 12,5 menit. Setiap deret diberi waktu 15 detik dan setiap 15 detik terdapat aba-aba untuk segera pindah mengerjakan deret yang berikutnya
hingga 50 kali pindah deret. Tes Kraepelin ini terdiri dari 45 lajur angka satuan antara 0 hingga 9 yang tersusun secara acak sebanyak 60 angka secara vertikal pada tiap-tiap lajur. Tugas testi di sini adalah setiap kali menjumlahkan 2 buah angka mulai dari angka paling bawah pada tiap-tiap lajur dalam batas waktu tertentu yang singkat. Nah, di sini kami menunjukkan bentuk soal dari tes Kraepelin ini. Di sini juga ada instruksi dalam mengerjakannya. Menurut saya ini cukup mudah untuk dipahami. Saya bacakan. Penjumlahan dimulai dari lajur paling kiri bawah menuju ke atas, yaitu angka 4 dijumlahkan dengan 8. Hasilnya adalah 12. Maka ditulis sebagai 2 di sebelah kanan di antara angka 4 dan 8 tersebut. Jadi cuma ditulis 2 di samping angka 4 dan 8. Kemudian 8 dijumlahkan dengan 0, hasilnya adalah 8. Maka ditulis sebagai 8 di sebelah kanan di antara angka 8 dan 0 tersebut. Dan begitu seterusnya, hingga subjek diberi instruksi untuk berpindah mengerjakan pada lajur yang selanjutnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zainita Nanda Rizky. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya mengenai cara penyajian atau pengambilan data. Nah, jadi untuk melakukan tes Kraepelin ini ada beberapa hal yang harus disiapkan. Yang pertama itu ada alat yang dibutuhkan, yang berupa lembar tes Kraepelin. Tes ini terdiri dari 45 lajur angka, namun biasanya yang dikerjakan ini hanya 40 lajur angka. Kemudian ada stopwatch, kemudian pensil, kemudian ada meja yang cukup luas. Ini karena lembar tes Kraepelin berupa satu lembar kertas double quarto memanjang bolak-balik yang terdiri dari 4 halaman. Kemudian ada papan tulis, kapur atau flip chart yang dipergunakan oleh tester saat menjelaskan kepada testi. Kemudian prosedur kerja dalam pelaksanaan, yang pertama itu tester memberikan ataupun membagikan lembar tes Kraepelin ini kepada testi. Selanjutnya, testi diminta untuk mengisi identitas pada tempat yang telah ditentukan di dalam lembar tes tersebut. Dan testi tidak diperkenankan untuk membuka lembaran tes sebelum diinstruksikan. Kemudian, tester memberikan contoh mengisi ataupun menjawab lembar tes di papan tulis. Selanjutnya, ada instruksi, yaitu di dalam tes ini Anda akan menghadapi kolom-kolom yang terdiri dari angka. Jadi tugas Anda adalah yang pertama, jumlahkan tiap-tiap angka dengan angka yang ada di atasnya. Kerjakan mulai dari yang paling bawah menuju ke atas. Selanjutnya dari angka hasil penjumlahan tersebut, Anda cukup menuliskan satu angka saja. Misalnya hasil penjumlahannya itu adalah 14, maka yang Anda tuliskan itu angka satuannya saja. Jadi Anda harus menulis angka 4 di samping kanan antara kedua angka yang Anda jumlahkan tersebut. Kemudian, bila Anda membuat kesalahan ataupun menuliskan kesalahan dalam menjumlahkan, misalnya seharusnya jawabannya itu 8, maka yang Anda tuliskan itu adalah 3, maka Anda tidak perlu menghapusnya. Anda hanya cukup mencoret dengan satu garis saja angka yang salah tersebut dan menggantinya dengan angka yang benar. Kemudian, setiap mendengar ketukan, maka Anda harus pindah ke lajur yang selanjutnya yang ada di sebelah kanan dan mulailah kembali mengerjakan tes tersebut dari bawah ke atas menuju lajur baru tersebut. Kemudian Anda hendaknya bekerja secepat dan seteliti mungkin. Selanjutnya sebagai latihan, maka marilah kita mengerjakan contoh yang terdiri dari 2 lajur angka yang terdapat pada lembaran tes tersebut. Kita mulai dari lajur paling bawah yang ada di sebelah kiri. Kita mulai menjumlahkan angka yang paling bawah tersebut dengan angka yang ada di atasnya. Jika sudah bersedia, mulai. Kemudian setelah 30 detik, maka diberi ketukan. Stop. Kemudian Anda pindah ke kolom yang selanjutnya atau ke lajur yang selanjutnya. Kemudian setelah 30 detik diberikan ketukan lagi dan ucapkan iya berhenti. Setelah mengerjakan contoh, pastikan semua testi ini mengerjakannya dengan benar.
Kemudian, jika semuanya sudah paham, sekarang letakkan dulu alat tulis Anda semuanya di atas meja. Kemudian, yang terakhir, Anda buka kertas yang ada di hadapan Anda. Bila saya beri tanda mulai, maka Anda harus mulai mengerjakan dari kolom yang paling kiri, yang di paling bawah, kemudian mengerjakan ataupun menjumlahkan dari yang paling bawah tersebut ke angka yang ada di atasnya. Bila saya ketuk, maka Anda harus pindah ke kolom selanjutnya. Siap? Mulai. Nah, selanjutnya ada cara scoring. Jadi, tahapan dalam melakukan scoring ini yang pertama adalah memeriksa seluruh hasil penjumlahan yang dikerjakan oleh testi. Kemudian menuliskan jumlah kesalahan yang telah dibuat oleh testi dan menuliskan jumlah lompatan yang dibuat oleh testi. Selanjutnya yang ketiga, menjumlahkan jumlah kesalahan dan jumlah lompatan yang dikerjakan oleh testi tadi. Kemudian hasilnya itu dikonsultasikan dengan norma, sehingga hal itu diperolehlah skor ketelitian kerja atau Tianker. Kemudian yang keempat yaitu mencari skor kecepatan kerja atau Panker. Yang kelima kemudian mencari skor keajegan kerja atau Janker. Kemudian yang keenam yaitu konsultasikan pada norma menurut kategorinya. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam scoring atau memberi skor pada pengerjaan tes Kraepelin, yaitu yang pertama, membuat grafik sambungan dari puncak-puncak tertinggi yang dikerjakan oleh testi sehingga membentuk grafik. Selanjutnya, membuat garis timbang yang tujuannya adalah melihat konsistensi dan stabilitas kerja dengan cara puncak tertinggi ditambah puncak terendah kemudian dibagi 2. Selanjutnya yang ketiga ada fluktuatif, yaitu lebih dari 8 atau 9. Bila fluktuasi kurang dari angka tersebut, maka dapat dikatakan cenderung stabil. Selanjutnya yang keempat yaitu memeriksa tempo kerja dengan cara kecepatan testi ini mengerjakan kolom di setiap menitnya, yang dilakukan dengan cara 2 kali jumlah angka di atas garis timbang dikurang angka di bawah garis timbang dibagi 40 atau banyaknya kolom. Selanjutnya yang kelima yaitu memeriksa ketelitian. Bisa dilakukan dengan cara menjumlahkan banyaknya kesalahan dan jumlah lompatan atau kolom yang terlewatkan oleh testi tadi. Kemudian hasilnya dicek dengan norma sehingga diperolehlah skor ketelitian kerja. Kemudian mencari skor ketahanan kerja dapat dilihat dari stabilitas kerja dan dilihat dari fluktuasinya. Kemudian yang terakhir yaitu setelah mendapatkan semua skor, maka dapat dilihat pada norma untuk setiap kategorinya. Selanjutnya menurut Firdausia pada tahun 2013, pengklasifikasian skor dan persentil poin ataupun PP dari hasil tes Kraepelin adalah sebagai berikut. Yang pertama ini pada kategori ketelitian kerja. Jadi yang dilihat di sini adalah jumlah kesalahan yang dikerjakan oleh testi. Jika testi memperoleh kesalahan sebanyak 0 sampai 5, maka berada di klasifikasi tinggi. Jika testi memperoleh kesalahan sebanyak 6 sampai 22, berada di klasifikasi sedang, dan jika testi memperoleh kesalahan sebanyak 23 sampai 31, maka berada di klasifikasi rendah. Kemudian pada kategori kestabilan yang dilihat di sini adalah skor yang dikerjakan oleh testi. Jadi jika skor yang diperoleh testi ini sebanyak 4 sampai 8, maka kestabilannya berada di klasifikasi tinggi. Jika skor yang diperoleh testi sebanyak 9 sampai 12, maka berada pada klasifikasi sedang. Dan jika skor yang diperoleh testi ini sebanyak 13 sampai 15, maka berada di klasifikasi rendah. Selanjutnya pada kategori kecepatan. Jadi yang dilihat di sini adalah skor yang diperoleh oleh testi juga. Jika skor yang diperoleh oleh testi ini sebanyak 8 sampai 10, maka berada di klasifikasi rendah. Jika skor yang diperoleh oleh testi ini sebanyak 11 sampai 14, maka berada di klasifikasi sedang. Dan jika skor yang diperoleh testi ini sebanyak 15 sampai 17, maka kecepatannya ini berada di klasifikasi tinggi. Kemudian yang perlu menjadi catatan adalah bahwa performa yang baik itu yang dihasilkan oleh individu yang mampu menghasilkan unjuk kerja yang cepat, teliti, dan stabil.
Demikianlah hasil presentasi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.